Kita mulai pembelajaran video dalam multimedia. Ini adalah mata pelajaran teknik pengolahan audio video kelas 12 multimedia. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan yang namanya video ya. Jadi video itu berasal dari bahasa Latin vidi atau juga visum yang memiliki arti melihat atau mempunyai daya penglihatan. Karena ketika kita melihat sebuah video, tentu tayangannya akan bisa kita lihat. Nah, video ini dibuat dengan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Teknologi penangkapannya, perekamannya, pengolahan, penyimpanannya, dan pemindahan dan pengkonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Agnew dan Kellerman pada tahun 1996 mendefinisikan bahwa video merupakan media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar dan memberikan ilusi gambaran serta fantasi pada gambar yang bergerak. Nah, kalian sampai sini apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, kita lanjut. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk video. Ya, yang pertama ada live video feed. Live video feed ini menyediakan objek link multimedia yang menarik dan diambil dalam waktu yang nyata atau istilahnya real time, dan saat itu juga atau sama. Contohnya adalah saat kita melihat video pertandingan sepak bola secara langsung. Ya. Yang kedua ada video tape. Video tape sifatnya linier atau satu arah. Gambar atau klip yang tersimpan dalam pita gulungan, dan untuk mengaksesnya harus menunggu karena harus mempercepat. Ya, atau menggulung balik atau istilahnya rewind untuk sampai pada spot yang diinginkan. Nah, kalian tahu nggak sih video tape ya? Karena kan memang sekarang sudah tidak ada, atau mungkin ada cuma hanya beberapa orang saja masih menggunakan video tape. Bahwa video tape itu semacam pita yang menggulung yang di dalamnya bisa dimuat satu klip by klip atau gambar demi gambar yang tersusun secara berurutan. Posisi A tape dengan B ini akan berpindah. Bagaimana kalau videonya ada di tengah misalnya? Berarti kita harus melakukan back, kembali ya, rewind, mengulang balik. Atau kalau ada di depan sana, kita akan menggunakan fast forward untuk maju menuju gambar yang kita tuju. Selanjutnya adalah video disk. Format video disk yaitu ada CIV dan CLV. Ya, disk dengan format CIV dapat menyimpan data hingga 54.000 still frame atau gambar, atau setara dengan 30 menit motion video dengan stereo soundtrack. Disk dengan format CLV ini dapat menyimpan hingga 1 jam video pada tiap sisi disk dan mempunyai putaran yang cepat, yang berarti 2 kali kemampuan CIV disk. Karena video disk memiliki random access sangat cepat dan hanya menempati sedikit saja sumber daya komputer multimedia, maka video disk menjadi salah satu sarana terpopuler untuk menyediakan video bagi berbagai aplikasi multimedia. Jadi kalau kita kenal keping VCD atau video disk, ya, ini paling populer pada zamannya ya. Dia bisa menyimpan file musik, video klip, atau file film dan sebagainya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, popularitas video disk ini telah pudar dengan munculnya digital video dan DVD. Format DVD ini jauh lebih besar untuk kapasitas penyimpanannya, dan tentu saja kualitas gambar yang dihasilkan dari video itu jauh lebih baik daripada VCD. Kemudian ada digital video. Digital video ini merupakan media penyimpanan video yang digunakan pada rangkaian komputer. Nah, video dengan layar screen atau penuh tanpa bantuan alat lainnya. Kemudian kualitas film yang lebih baik
dengan digital video yang memiliki dua format, ada menggunakan mini DV dan ada juga yang menggunakan digital HD. Keduanya menggunakan DV codec format DVCam dan DVC Pro. Ini dulu ada istilahnya kamera khusus mengambil digital video masih menggunakan mini DV. Mini DV itu semacam kaset yang ukurannya bisa dimasukkan ke dalam kameranya itu sendiri, tapi masih menggunakan pita ya. Kemudian ada Hyper Video. Hyper Video ini mempunyai soundtrack dan dapat dimainkan berulang kali. Video ini bisa dimainkan secara bersama dengan penyajian multimedia. Ketika video digunakan untuk memicu objek-objek multimedia, ia dinamakan Hyper Video. Hyper Video ini memungkinkan pembaca untuk mengklik pada sebuah video dalam satu dokumen dan mengambil informasi dari dokumen lain atau dari tempat lain dalam dokumen yang sama. Selanjutnya adalah kelebihan video ya. Dalam kelebihan video, tentunya kita bisa memahami sebuah keadaan nyata, atau jika kita posisinya sebagai pelaku atau orang yang ingin menjelaskan sesuatu, maka video digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan keadaan nyata dari suatu proses atau fenomena kejadian tertentu. Sebagai bagian yang juga terintegrasi dengan media lain ya, seperti teks atau gambar, yang tentunya video ini dapat memperkaya atau penyajian dari gambar atau fenomena yang terjadi. Nah, pengguna juga dapat melakukan pengulangan replay pada bagian-bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus. Misalnya ya, kalau kita melihat sebuah video tentang kejadian kecelakaan lalu lintas, nah maka di titik tempat kejadian perkara atau TKP atau tempat kecelakaan itu bisa kita lihat dari awal sebelum terjadinya kecelakaan hingga terjadi kecelakaan, kemudian hingga akhir. Itu bisa kita ulang ya untuk melihat gambaran detail. Kemudian sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotor. Maksudnya di sini kalau materi-materi yang berkaitan dengan praktik ya, ini lebih cepat diajarkan dengan menggunakan video. Terus kombinasi video dan audio dapat lebih efektif dan lebih cepat dalam menyampaikan pesan dibandingkan hanya media teks. Jadi kalau kita melihat video dan sekaligus audio didengarkan, itu ternyata dianggap lebih efektif dan lebih cepat memahami. Nah, kemudian menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural. Misalnya cara melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangkar. Ya, kalau kita jelaskan dengan teks yang panjang atau guru menjelaskan langsung dengan kalimat lisan, biasanya tidak langsung bisa dipahami oleh siswa. Maka sebuah cara yang tepat untuk menerangkan proses membuat segitiga sama sisi dengan bantuan jangka adalah dengan merekam langkah-langkah untuk membuat bangun datar tersebut. Tentunya dijadikan video. Nah, tentunya ada kelemahan juga ya. Di balik tadi ada kelebihan. Pertama adalah video mungkin saja tidak detail dalam penjelasan materi, karena penonton atau audiens ini harus mampu mengingat detail dari scene ke scene. Ya, kalau kita lihat satu tayangan film saja, tidak semua perhatian penonton itu bisa fokus ke semua scene atau semua adegan. Artinya bisa saja ada yang terlewat. Kemudian umumnya pengguna menganggap belajar melalui video lebih mudah dibandingkan melalui teks, sehingga pengguna kurang terdorong untuk lebih aktif di dalam berinteraksi dengan materi. Jadi karena dianggap diterangkan dengan video lebih mudah, justru mereka atau si audiens ini cenderung untuk kurang terdorong ya, nggak berani mengomentari, mungkin nggak merespon
dia anggap paham tapi sebenarnya belum paham. Nah, menurut kamu, apakah kelebihan dan kekurangan video itu? Silahkan tulis jawaban kamu pada kotak kolom komentar ya.